Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Darmawan dengan NIM 210503109 dari Prodi D3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat pendingin, yaitu menjelaskan sistem kelistrikan pendingin ruangan atau air conditioner. Pertama, saya akan menggambar terlebih dahulu bagian yang terdapat pada sistem kelistrikan dari AC. Kemudian saya akan menjelaskan komponen-komponen penyusun yang terdapat pada sistem kelistrikan AC. Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan elektronik atau mekanik dari AC atau pendingin ruangan. Dalam sistem kerjanya terdapat beberapa komponen pendukung maupun komponen inti yang sangat berfungsi sehingga sistem kerja dari AC dapat berfungsi secara maksimal. Yang pertama, saya akan membahas tentang PCB modul yang terdapat pada indoor AC. PCB modul adalah sebuah rangkaian kelistrikan yang di dalamnya terdapat berbagai macam komponen elektronika. Komponen tersebut diantaranya adanya trafo, IC atau integrated circuit, kemudian adanya elko, resistor, kapasitor, dioda, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Peran dari PCB modul sangatlah penting karena fungsi dari PCB modul pada AC split di sini yaitu sebagai pengatur semua kelistrikan mulai dari arus listrik dari PLN melalui power supply, kemudian dari modul ini untuk menyalakan dan menghidupkan AC secara manual ataupun secara menggunakan remote. Jika Anda ingin tahu apa saja komponen yang ada pada AC, kali ini saya akan membahas komponen-komponen pada AC split. Yang pertama, adanya juga sensor remote atau remote control juga terhubung ke PCB modul ini. Sensor hanya perantara untuk menangkap sinyal dari remote saja, sehingga bisa dikatakan pusat pengoperasian kelistrikan AC terdapat pada PCB modul ini. Lalu, kemudian bagaimana jika PCB modul AC ini rusak? Tentunya AC tidak akan bisa dinyalakan atau bekerja jika PCB modul ini error. Kerusakannya pun disebabkan oleh bermacam-macam hal. Namun yang umum biasanya ditemui di lapangan, kerusakan tersebut disebabkan karena yang pertama, tersambar petir pada waktu hujan lebat. Kemudian yang kedua, terkena tegangan tinggi atau rendah. Yang ketiga, voltage listrik pada PLN tidak stabil. Jika ada kerusakan atau error pada sistem dari kerja AC, akan terdeteksi oleh sistem sensor yang akan mengeluarkan kode berupa angka ataupun huruf. Adapun jenis-jenis kode maupun angka yang akan muncul tergantung dari jenis dan merek AC-nya. Di sini saya akan membahas kode error dari AC Daikin. Yang pertama, kerusakan pada sistemnya. Adanya kode U0 artinya refrigeran berkurang. Kemudian adanya kode U1 artinya open fase. Yang ketiga, adanya U2 artinya power supply tiba-tiba drop atau menurun. Yang keempat, adanya U3 artinya service cleaning atau pembersihan. Kemudian adanya U4, terjadi masalah pada transmisi antara indoor dan outdoor AC. Kemudian adanya U5, terjadi gangguan pada transmisi indoor dan RC. Dan masih banyak kode-kode error lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas dari motor fan blower. Baik, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari motor listrik. Motor listrik ialah sebuah alat yang mampu mengubah energi listrik
menjadi energi mekanik. Juga sebaliknya, dari energi mekanik menjadi tenaga listrik. Sedangkan pada blower kipas fan AC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sehingga menghasilkan pergerakan. Pergerakan tersebut difungsikan untuk menggerakkan blower atau baling-baling kipas fan, sehingga dari hasil putaran itu digunakan untuk membuang hawa panas pada outdoor dan hawa dingin pada evaporator. Arus listrik yang digunakan pada dinamo fan indoor kebanyakan menggunakan arus DC atau searah. Namun ada beberapa merek AC yang menggunakan arus AC atau bolak-balik. Di dalam dinamo terdapat menggunakan kumparan atau lilitan tembaga seperti motor dinamo pada umumnya. Adapun kerusakan pada motor kipas fan atau motor blower pada indoor AC bisa dikenali dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, AC tidak dingin. Kemudian, yang kedua, kipas tidak berputar. Dan ketiga, kipas berputar namun sangat lambat putarannya, walaupun sudah kita setting yang paling tinggi. Kemudian pada outdoor AC mati hidup karena tidak bisa membuang hawa panas. Baik, selanjutnya kita mengarah pada motor swing. Di sini motor swing adalah salah satu bagian dari unit AC. Walaupun bentuknya kecil dan tidak begitu berpengaruh, namun tetap saja ini adalah salah satu bagian dari AC. Fungsi dari motor swing itu sendiri ialah untuk mengarahkan hembusan angin atau hawa dingin dari AC yang berasal dari evaporator dan kemudian dihembuskan oleh baling-baling yang digerakkan oleh motor fan. Dinamo motor swing yang apabila dibongkar maka isinya adalah lilitan dinamo atau kumparan yang bekerja menggerakkan rangkaian gear kecil. Antara AC satu dengan yang lainnya motor swing berbeda-beda. Yang dimaksud adalah jika antara AC dengan merek A dan merek B mempunyai jenis dan bentuk motor swing yang berbeda. Swing bekerja dengan tegangan di antara 12 volt ataupun 15 volt. Swing dapat bekerja jika mendapat perintah dari modul PCB indoor, dan tentunya semua proses PCB indoor bagaimana jika akan bekerja juga berdasarkan perintah dari setelan remote wireless atau remote controlnya. Selanjutnya adalah modul remote controlnya. Fungsi dari modul remote ini adalah sebagai perantara perintah dari remote untuk menjalankan sistem kelistrikan ataupun mekanis dari cara kerja AC-nya. Misalnya, menghidupkan dan mematikan AC-nya, dan pengaturan suhu pada ruangan. Kemudian adanya timer dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah termistor AC atau sensor temperatur pada AC. Fungsi dari termistor AC adalah untuk mendeteksi suhu ruangan di mana unit indoor AC ditempatkan. Suhu yang terdeteksi ini akan diubah menjadi nilai resistansi yang akan diteruskan ke modul AC, yang kemudian akan mengontrol kinerja kompresor. Kapan untuk menghidupkan dan mematikan kompresor, tentunya disesuaikan juga dengan settingan pada remote AC. Pada unit AC indoor, biasanya terdapat dua sensor suhu termis, yaitu yang pertama termistor untuk mengukur suhu ruangan. Sesuai namanya, fungsi termistor AC ini adalah untuk mengukur suhu di sekitar unit indoor, yang nantinya akan dikirim ke outdoor untuk menyalakan kompresor. Yang kedua, adanya termistor untuk mengukur suhu pipa evaporator. Termistor ini ditempatkan pada unit evaporator pada bagian pipa-pipanya. Termistor ini cenderung lebih sering rusak pada unit AC. Bentuknya sedikit berbeda dari termistor pengukuran suhu ruangan, namun biasanya untuk soket terminalnya
digabung. Kemudian akan ada konektor untuk menghubungkan antara indoor dan outdoor, kemudian antara indoor dan outdoornya, dan antara indoor ke input tegangannya. Pada outdoor juga terdapat adanya konektor penghubung. Dari PCB modul pada indoor akan terhubung pada konektor outdoor dan terhubung pada kontraktor. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari kontraktor. Kontraktor atau magnetic kontraktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga atau koil yang dialirkan tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu NO atau normally open dan NC normally close. Kontraktor inilah yang akan menjadi saklar dari hidup matinya kompresor pada outdoor AC yang dikendalikan oleh modul PCB pada indoor AC. Selanjutnya, pada kontraktor akan mengarah ke kipas outdoor. Pada motor kipas outdoor berfungsi untuk mengurangi atau mengeluarkan panas dari akibat kerja kompresor yang melewati kondensor. Pada motor penggerak kipas outdoor juga terdapat adanya kapasitor yang fungsinya adalah sebagai start, yaitu untuk menyalakan kipas motor dan untuk menstabilkan putaran motor dinamo listrik, baik itu kompresor AC maupun fan kipas yang ada pada outdoor, atau bisa juga disebut dengan kapasitor running. Kemudian dari kontraktor juga mengarah pada kompresor, karena kontraktor akan menyalakan dan menghidupkan kompresor sesuai dengan kiriman dari PCB modul. Kompresor merupakan sebuah power unit atau jantung dari seluruh sistem kerja AC. Jadi tanpa adanya kompresor, AC tidak akan menghasilkan suhu yang dingin. Fungsi kompresor yaitu mengubah unsur gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Kompresor akan menyala apabila mendapat perintah kerja dari modul PCB, yaitu diukur dari suhu yang diukur pada termistor. Jika termistor mendeteksi bahwa suhu pada ruangan panas, maka modul akan mengirimkan sinyal. Kemudian kontraktor akan menghidupkan kompresor. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, yaitu dari sistem kelistrikan indoor maupun outdoor pada AC. Apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.